Pesawat N250 merupakan pengembangan atau lanjutan dari rancangan terdahulunya si Kumbang. Pesawat penumpang sipil atau disebut dengan Airlines, rancangannya asli PTN. Sekarang bisa disebut dengan PT Dirgantara Indonesia, di mana menggunakan kode N yang berarti Nusantara, yang menunjukkan bahwa desain, produk, dan perhitungannya dikerjakan di Indonesia. Atau mungkin kode N ini dimaksudkan kepada Nur Tanyo yang merupakan pendiri dan perintis industri penerbangan Indonesia. Berbeda dengan pesawat sebelumnya, seperti CN235, di mana kode CN menunjukkan Kasa Nusantara atau Kasa Nur Tanyo, yang berarti pesawat ini dikerjakan bersama oleh perusahaan Kasa, Spanyol, dan IPTN. Pada tanggal 10 Agustus 1995, pilot Kapten Erwin Danuwinata bersama Kapten Adi Budi Setiawan Armoko dan didampingi dua Egener, Dono dan Satria Nugraha, berhasil menerbangkan PA-1 dengan sandi Gatot-Kaca pada pukul 9.23. Saat itu, Presiden Soeharto yang ikut menyaksikan penerbangan pertama itu bahkan sampai beberapa kali mengusapkan sapu tangan untuk menyeka air matanya, lantaran tak kuasa menahan kebahagiaannya. Kini kita bisa berjalan tegak bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Ucap Habibie dikutip dari Harian Kompas 11 Agustus 1995. Hussein Sastra Negara, Bandung telah melakukan penerbangan selama 56 menit. Namun sayang, krisis moneter sampai membuat perekonomian dunia terguncang. Meskipun dengan industri pesawat terbang nasional, pukulan tersebut itu pun mendapat efek dihentikannya proyek pesawat N250 beserta 4 prototipnya. Kala itu IMF ingin membantu pemerintah dengan pinjaman 5 juta US dollar dengan salah satu syarat dihentikannya subsidi pada IPTN. Akibatnya, proyek N250 berhenti di tengah jalan. Artinya, pemerintah tidak lagi membantu IPTN menyelesaikan turbopron N250. Padahal, pesawat ini sedang dalam proses akhir uji coba terbang untuk mendapatkan sertifikat layak terbang nasional dan internasional. Mereka menghancurkan semua yang sudah dibangun. Ini kriminal pada saya, kata Habibie yang tangan dan mulutnya bergetar saat menceritakan hal tersebut. Saya tidak marah, kecewa, tapi saya tidak mau mengeluarkan waktu dan tenaga saya untuk mengeluh dan menyalahkan siapa saja sehingga ini tidak terjadi. Waktu pesawat terbang itu terbang, saya plong karena indoktrinasi yang dalam usaha merebut pasar di kelas 50-70 penumpang dengan keunggulan yang dimiliki di kelasnya saat diluncurkan pada tahun 1995. Menjadi bintang pemeran pada saat Indonesia Air Show 1995 di Cengkareng. Namun akhirnya pesawat ini dihentikan produksinya setelah krisis moneter 1997. Rancangan program N250 akan dibangun kembali oleh B.J. Habibie setelah mendapatkan persetujuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan perubahan di Indonesia yang dianggap demokratis. Namun, untuk mengurangi biaya produksi dan meningkatkan daya saing harga pasar di internasional, beberapa performa yang dimiliki dikurangi, seperti penurunan kapasitas mesin dan dihilangkannya sistem fly-by-wire. Pertimbangan B.J. Habibie untuk memproduksi pesawat tersebut, sekalipun sekarang dia bukan direktur IPTN, diantaranya karena salah satu pesawat saingannya, Fokker F-50, sudah tidak diproduksi lagi karena perusahaan industrinya menyatakan gulung tikar pada tahun 1995. Namun, ini mungkin perjalanan akhir dari N250. Pada tanggal 21 Agustus 2020, pesawat ini menjadikan salah satu koleksi museum di Dirgantara Mandala. N250 atau bisa disebut dengan PA-1 dengan sandi Gatot-Kaca 50 penumpang. Terbang perdana selama 55 menit pada tanggal 10 Agustus 1995 menjadi tonggak sejarah industri penerbangan Indonesia. Oleh karena itu, banyak bahasa Indonesia yang merasa sedih dengan kondisi pesawat tersebut. Saat pemindahan N250 dengan moda darat, ada beberapa peristiwa yang cukup menarik, di mana badan pesawat
N250 PA1 Gatot Kaca tertahan di Gardu Tol Semarang. Manajer Operasi PT Transmarga Jawa Tengah, Fauzi Abdurrahman, mengkonfirmasikan adanya peristiwa tersebut. Namun Fauzi menyatakan bagian pesawat tersebut belum benar-benar menyangkut lantaran truk yang membawanya berhenti sebelum melintasi tol. Perencanaan pesawat N250 awalnya dibuat 4 prototipe, yaitu PA1 Gatot Kaca, PA2 Kerinci Besi, dan sisanya belum terlaksana dalam perencanaan dan pembuatannya. Pada 19 Desember 1995, perdana diterbangkannya pesawat dengan kode N250 PA2 dengan sandi kerincing besi N250 185 penumpang terbang perdana pada tanggal 19 Desember 1996. Yang sayangan pesawat itu adalah ATR 42-500 Fokker F-50 dan Dash 8-300.